ini adalah penghargaan kepada sesepuh-sesepuh kami di televisi Madura. Ini perjuangan panjang ini, Mas. Perjuangan panjang gitu. Ada almarhum Mas Agus. Agus Metro ya, siapa? Sebenarnya ini memang pengukuhan, tapi kami sedih sebenarnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi kita di program Madura Talk. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa dan sangat bersejarah. Karena Bersejarah. ini hari di mana dikukuhkannya Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Madura Raya. Nah, setelah dikukuhkan, kita tarik ke sini untuk kita ajak ngobrol-ngobrol apa sih kerjanya wartawan TV, lalu seperti apa sih keseharian mereka gitu kan dalam bertugas. Langsung saja saya kenalkan ketua terpilih dan baru dikukuhkan. Dia adalah Mas Kamaludin. Selamat siang Mas Kamal. Selamat siang. Selamat siang. Di samping Mas Kamal ini ada Sekjen. Sekjen. Beliau ada Mas Didi. Mas, nama lengkapnya siapa Mas? Didi Setiabudi, Bung. Oh, Bung Didi Setiabudi. Oke. Mas, Siap. pertama kita ucapkan selamat ya buat kawan-kawan IJTI Terima kasih, Madura. Radar Madura. Saya kira ini sejarah karena selama ini teman-teman televisi tergabung di wadah wartawan yang notabene tidak sama dengan teman-teman televisi ya. Mereka lebih ke tulisan. Nah, padahal kawan-kawan banyak bermain di gambar. Mungkin bisa diceritakan bagaimana perjuangan untuk bisa dan kenapa sih harus untuk bisa membentuk IJTI di Madura Raya dan kenapa sih harus memisahkan diri dari wadah-wadah yang umum sehingga menjadi wadah khusus wartawan televisi. Monggo, siapa ketua Pak Sekjen nih? Pak Ketua dulu. Oh, siap. Jadi gini, kalau urusan ceritanya ya panjang sebenarnya. Persiapan IJTI pengukuhan IJTI Madura Raya ini, pembentukan IJTI Madura Raya ini sudah dimulai 2013 dulu sebenarnya. Ada komunikasi beberapa teman di Madura yang intens, tetapi karena mungkin waktu itu tidak kemudian didukung dengan greget yang kuat, sehingga tertunda. Keinginan itu kemudian muncul lagi 2017 oleh teman-teman Bangkalan. Di tahun 2017 itu bahkan kami berdua waktu itu kebetulan Mas Taufik Sarawi itu juga mengkomunikasikan itu sama saya dan kawan-kawan. Tetapi tetap yang menyiapkan teman-teman IJTI yang dari teman-teman televisi yang dari Bangkalan. Dan endingnya juga karena ada persoalan, ada permasalahan dulu setelah koordinasi intens dengan IJTI Jawa Timur waktu itu di jabat Mas Niko almarhum, dan karena beliau meninggal kami kemudian putus komunikasi dengan IJTI Jawa Timur, dan baru hari kali ini, dan mungkin persiapannya ini sangat singkat dan saya perlu ini apresiasi buat teman-teman yang sudah mempersiapkan sedemikian rupa, dan ada orang yang juga memberikan dorongan kuat untuk terbentuknya IJTI Madura Raya ini. Akhirnya dalam waktu kurang lebih 1 bulan lah persiapan kita. Saya tidak tahu ilmu apa yang dipakai teman-teman, kemudian dengan beraninya terbentuklah IJTI Madura Raya ini. Dan saya sebenarnya hanya orang didorong aja untuk didorong jadi maju sebagai ketua gitu. Cuma begini, kalau boleh saya ini ya, mungkin teman-teman itu lupa mungkin ya, karena namanya Kamal ini musdanya itu di Bangkalan. Kamal ini identik dengan Bangkalan. Dia seorang Bangkalan yang harus jadi. Iya, Kamal ya, akhirnya gitu. Masih bagian dari Bangkalan.
Walaupun KTP-nya Sampang. Masuk dikit Socan kan ya? Ya sekarang masuk dikit baru Bangkalan kan gitu. Oh iya sama aja ini orang Bangkalan padahal orang Sampang gitu. Oke. Jadi dari 2017 komunikasi itu sempat terputus, baru langsung jadi 2021 ini ya? Iya 2021 ini baru teman-teman punya keinginan kuat. 4 tahun itu vakum ya keinginan membentuk wadah ini? Bukan vakum, tetapi sebatas komunikasi via mungkin enjoy dengan komunikasi via internet itu sehingga aplikasinya di fakta di lapangan itu kurang gitu sehingga nggak jadi. Nah baru setelah ada tenaga muda ya dia yang mempersiapkan ini baru terbentuklah IJTI Madura ini. Oke, sekarang mungkin Pak Sekjen ya, pertanyaan yang tadi kedua, seberapa penting sih kita membuat wadah khusus bagi wartawan televisi? Aku geser dikit ini. Wah, mic-nya Radar Madura bagus. Suaranya mirip Kiai. Maaf ini Bung Ferry ya, suaranya agak serak. Jadi begini Bung Ferry, saya ini sebenarnya agak sedih ya. Saya bisa terenyuh nangis loh Pak. Kalau ngobrol soal IJTI. Ini adalah penghargaan kepada sesepuh-sesepuh kami di televisi Madura. Ini perjuangan panjang ini Mas, perjuangan panjang gitu. Ada almarhum Mas Agus Metro ya, siapa? Sebenarnya ini memang pengukuhan, tapi kami sedih sebenarnya. Ini kamera Bung Ferry ya. Kerja TV itu berat kita. Mas Kamal, saya ya, puluhan tahun ya hanya dapat apa yang kami butuhkan saja. Kalau toh kami hari ini punya mobil yang harga 50 juta itu pun dari usaha-usaha sampingan lain. Kami jurnalis televisi Madura hanya ingin bantu untuk mendeveloping pulau ini agar lebih survive. Masyarakatnya, ekonominya lebih maju. Kemudian kita juga tidak timpang dari segi pembangunannya dengan saudara-saudara kita di Pulau Jawa, Surabaya, dan Sidoarjo misalnya. Ya, hari ini memang kami dikukuhkan. Generasi baru yang kami sangat menghargai para pendahulu kami. Jadi mungkin gitu Mas Kamal ya. Apa kita kaya Mas Kamal jadi jurnalis TV Mas Kamal? Ya seperti ini, seperti sekarang ini lah. Ya, jadi Maaf loh Mas, saya ditanya kayak gitu saya langsung. yang menarik. Ya. Itu kan kalau kemudian Madura banyak dikenal di nasional melalui TV nasional tentang keindahan alamnya, itu tidak terlepas dari karya atau usaha-usaha jerih payah kawan-kawan wartawan TV nasional yang sekarang hari ini mereka sudah punya rumah namanya IJTI. Sayangnya mereka yang berjuang seperti Mas Agus Metro TV ya, beliau sudah tiada, ya kan beliau meninggal terakhir jabatan di Ketua PWI ya, sempat menjadi Ketua PWI. IJTI belum ada waktu itu. Belum. Ya mudah-mudahan Amin. ini menjadi sebuah cita-cita yang akhirnya sudah terkaptar. Iya. Ada sebenarnya keinginan kenapa saya teman-teman itu kemudian membuat organisasi ini secara eksklusif gitu, untuk TV aja. Sebenarnya bukan kemudian kami ingin eksklusif, tetapi kami untuk mempermudah bahwa ini loh rumah kami, sehingga kami bisa curhat, bisa mengkomunikasikan apa yang kami rasakan. Karena setiap media itu berbeda-beda. Mungkin yang dirasakan oleh teman-teman online, teman-teman cetak itu berbeda-beda. Termasuk dengan televisi. Betul tadi seperti apa yang disampaikan sama Pak Sekjen tadi, bahwa kerja televisi ini memang berat. Bahkan saya pernah di tahun 2012 waktu kasus IA itu kita dikejar-kejar celurit, kita yang jelas
itu yang harus kita hadapi. Karena apa? Kita bawa itu alat rekam ke lokasi, ke TKP, itu bukan untuk disembunyikan kemudian ngambil gambar secara tersembunyi begitu, tapi harus terang-terangan. Karena terang-terangan dulu teman-teman televisi ini ketika ada sebuah hal yang harus ditutupi menurut mereka, ini kita akan terancam, pasti terancam. Karena apa? Kita harus ke TKP mau ngambil gambar. Dulu pernah saya ngambil gambar mobil terbakar. Iya, mobil kencing yang terbang, mobil dibakar masa santri 2006-2007, pokoknya sekitar itu. Bahkan itu hanya tidak jauh dari rumah saya. Itu juga ancamannya luar biasa. Tapi mungkin karena ya kembali lagi kita bekerja sesuai kode etik, kita sampaikan apa yang kita inginkan. Kita tidak memaksakan kemudian ketika ada orang yang tidak welcome terhadap kita, kemudian kita seolah-olah membela diri dan semacamnya. Itu yang kita lakukan untuk keselamatan kita, demi keselamatan. Ya tidak ada berita selanjutnya. Oke. Satu sisi teman-teman yang bekerja harus ke TKP karena ngambil visual ya. Kemudian dengan beberapa persoalan seperti ancaman, belum lagi secara finansial tadi juga sedikit dibuka ya oleh Bung Didi ya, bahwa kita ini bisa beli mobil 50 juta aja harus punya sampingan menjadi wartawan. Sementara stigma di masyarakat berbicara tentang wartawan, berbicara tentang jurnalis, Mas. Hari ini kan seakan-akan bahwa kawan-kawan wartawan itu udah dapat duit, dapat amplop, ya kan? Ya, masyarakat. Ya kan? Gimana Anda sebagai kok ketika di sini Anda saya tanya ingat Mas Agus almarhum, kan ingat situasi ancaman betapa susahnya itu. Udah nggak sedih sekarang. Kemudian gimana dengan stigma masyarakat hari ini terhadap jurnalis? Saya Pak Ketua ya jadi ya alhamdulillah Bung Ferry, di beberapa media termasuk Radar Madura untuk cetak kemudian televisi itu masih mengedepankan intelektualitas dalam rekrutmen yang dijalankan. Misalkan keharusan dia itu berpendidikan strata 1 itu penting kalau di kami, termasuk di Radar juga seperti itu polanya. Jadi karena memang latar belakang pendidikan apapun, yang penting dia itu adalah pernah ditempa dalam perguruan tinggi, dia itu pasti bisa meradikalisasi ilmu jurnalistiknya itu di media yang dia tempati saat itu. Yang penting syaratnya itu. Nah, bila pada perkembangannya hari ini banyak media yang muncul dan kemudian imbasnya adalah kita itu juga dinilai sama dengan mereka, ini juga blunder Bung Kamal ya. Jadi ya sudah resiko kita. Kita. Jadi Anda boleh disimpulkan bahwa munculnya wartawan-wartawan dalam tanda kutip bodrek dan lain sebagainya itu karena rekrutmen yang salah, tidak profesional ya. Betul. Tidak profesional. Dan penting di munculnya rekrutmen tidak profesional ini karena bermunculannya media-media baru. Media-media baru. Ini menjadi tantangan atau bagaimana bagi kawan-kawan IJTI? Justru ya buat kami ini tantangan. Ini tantangan. Kalau menjadi kemudian kita malu dengan malu kita copot ini baju, nggak usah jadi wartawan, udah jadi pengusaha aja lebih mulia, lebih kelihatan mulia kan gitu. Nah, tetapi ini sebenarnya kenapa saya sebut tantangan? Ini tugas kita untuk memberikan apa yang seharusnya dilakukan, memberikan contoh, gitu. Memberikan contoh terhadap orang-orang. Terus kemudian bahwa teman-teman televisi itu di IJTI inilah kemudian kita akan memformulasikan hal-hal yang mungkin kejadian-kejadian apa yang mungkin menjadi citra buruk buat kita, kemudian sebenarnya bukan meskipun bukan kita yang melakukan, ya mungkin orang lain yang masih ngaku-ngaku wartawan terus kemudian ini yang harus kita perbaiki. Tetapi karena tugas kita itu
bukan kemudian tugas malaikat yang tinggal merubah begitu, tetapi ya sudah, ini loh kita hanya harus menunjukkan perilaku kita. Nah, mungkin sampean bisa bantu Tretan Madura, bagaimana sih cara mengklasifikasi bahwa ini kalau ketemu wartawan, ini kan beda. Zaman dulu kita jadi wartawan satu kabupaten paling 6 orang wartawannya ya. Sekarang sudah puluhan bahkan ratusan satu kabupaten. Nah, bagaimana kemudian supaya masyarakat mudah membedakan ini wartawan profesional atau tidak? Simple. Simple sebenarnya, Mas. Iya. Mau jawab? Simple sebenarnya itu. Mungkin kita semua ini, apalagi milenial ya, pasti punya Android. Nah, di Android sih ada situs Dewan Pers. Kita bisa melacak misalkan seseorang dia itu mengaku sebagai wartawan, Mas bekerja di wartawan media apa, kemudian dia menyebut sebuah media, kita cek di laman Dewan Pers apakah media yang dia sebut itu terverifikasi faktual, administrasi kah, dan lain sebagainya. Bila memang media yang disebut itu lengkap, ada di sana sebuah kalimat petunjuk yang memang media itu terverifikasi faktual dan atau administratif atau hanya terdaftar ya? Iya. Kalau nggak salah gitu ya? Iya. Dan itu. Jadi ya verifikasi itulah yang menentukan bahwa media ini adalah yang kompeten atau kurang kompeten dan atau tidak kompeten sedikit pun seperti itu. Tretan, jadi kalau Tretan pengen ngecek media ini kredibel atau tidak, bisa buka laman Dewan Pers ya. Termasuk mungkin di sana juga ada laman sertifikasi wartawan ya. Ada. Jadi kalau tahu nama wartawannya, tugasnya di media apa, provinsinya apa, tinggal masukkan. Kalau muncul bahwa dia sudah bersertifikat ya, entah itu muda, media ataupun utama. Di database itu ya. Jadi ya intinya masyarakat harus diajak melek teknologi ya, bahwa ada informasi-informasi di laman web Dewan Pers yang memberikan informasi ke kita. Ini wartawan beneran atau wartawan dadakan ya? Nah, betul. Jadi kalau melihat medianya, ya pasti dengan mudah kita akan mengenali ini dengan Android yang ada, kita bisa ngecek langsung. Tapi yang terpenting itu juga yang tidak kalah pentingnya, maksudnya bukan terpenting, tidak kalah pentingnya adalah sikap dari seorang jurnalis ketika wawancara, ini seperti apa wawancara, kemudian misalnya langsung nembak, kemudian ada tendensius begitu itu, ya ini ada apa? Kenapa tendensius kan gitu? Kalau misalnya, ini jangan ini nggak bener. Sebenarnya dari situ sudah kelihatan ya. Iya. Dari sikap seperti itu aja kita bisa lihat ya. Iya. Kamu nyolong? Enggak, saya nggak nyolong. Tadi itu nyolong. Nah, ini kan bukan kayak gitu misalnya. Tapi masalahnya yang seperti itu kayaknya sudah mulai mayoritas dianggap kebenaran umum. Iya. Bahaya. Enggak benar guys. Bahaya. Sehingga kan menjadi stigma akhirnya, Mas. Iya. Sesuatu menjadi stigma karena dianggap di sini juga gini nih kelakuannya wartawan. Di sini juga gini. Akhirnya dianggap sebuah kebenaran bahwa wartawan seperti itu. Kalau beda dijauhin. Justru kalau beda ini bukan wartawan nih. Iya. Ustadz kayaknya. Mas, pertanyaan terakhir ya. Kita mau agenda awal setelah pengukuhan ini apa sih yang mau dilakukan IJTI Madura Raya? Itu paling agenda. Yang jelas kami tujuan utama adalah sebagai rumah teman-teman jurnalis TV, ya kita akan yang jelas kalau saya ini kan program, kita akan menyusun program ya untuk yang ada 3 hal yang tadi kita utamakan: advokasi jurnalis televisi yang ada, terus kemudian dari sisi kesejahteraan, misalnya kita akan punya kegiatan yang bisa mengangkat kesejahteraan teman-teman yang menghasilkan, tetapi tidak kemudian melecurkan karya jurnalis, bukan, tetapi ini adalah hasil karya jurnalis yang kemudian dijadikan kegiatan kita sendiri. Artinya kita cari kegiatan yang senafas dengan
jurnalis televisi. Apa itu kan? Untuk mempromosikan, tugas kita mempromosikan seperti itu yang kita ini kan. Mungkin ada tambahan dari Pak Sekjen? Ya, ya tetap harus sinergi dengan apa? Organisasi lokal, termasuk walaupun platform kami adalah media televisi nasional, tetap sinergi dengan apa media broadcasting yang walaupun berbasis YouTube tapi dia tetap mengedepankan kode etik, ya kita anggap saudara juga begitu ya. Karena nafasnya itu adalah pada apakah penyiaran itu patuh atau tidak terhadap kode etik yang standar lah dipahami oleh semua jurnalis seperti itu. Terima kasih banyak Mas Kamal, Mas Didi ya. Datang Madura, sementara kita sampai di sini dulu ngobrol-ngobrol dengan kawan-kawan jurnalis dari JTI. Mudah-mudahan memberikan pencerahan bagi kita semua tentang bagaimana menilai jurnalis di lapangan dan menyadarkan kita bahwa tugas jurnalis tidak senikmat menikmati karya jurnalisnya. Ya, gitu. Terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.